Pokoknya kalau hatinya itu panas terus, dalam bahasa Jawanya itu kemurungsung terus, oh itu ketahuan, itu manusia yang tidak punya kasih, nggak ada buah kasih padanya. Karena sekali lagi dikatakan di sini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab adalah kasih. Dan barang siapa hidup dalam kasih, pasti ia menghasilkan sukacita dan damai dalam hidupnya. Maka mengakhiri renungan pagi ini saya katakan, mari jangan ragu-ragu berkorban demi terlaksana kasih Allah untuk dunia, untuk sesama. Seperti tadi persembahan yang bermula dari berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Nah, karena didasarkan pada belas kasih, karena kasih, maka roti itu begitu banyak berkelimpahan sampai berkelebihan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu-ibu dan Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini tanggal 4 Januari setelah Hari Raya Penampakan Tuhan. Sejak awal mula sabda itu Allah, dan ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Marilah kita ring senak, kita sama hati kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Para Bapak, Ibu-ibu, dan terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin dalam waktu lama kita ini begitu kagum, begitu juga bertanya-tanya bahwa mengapa sampai ada sekian banyak, berjuta-juta, bahkan sampai miliar para pengikut Yesus itu tersebar ke berbagai tempat, suatu negara, benua, bahkan seluruh muka bumi. Begitu banyak sekali orang mengikut Yesus. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Kira-kira apa yang membuat mereka dari berbagai tempat mereka ingin dan bahkan mengimani Yesus? Apa yang kira-kira mempersatukan mereka sehingga sekian banyak dari berbagai benua orang mengikuti Yesus? Nah, kira-kira apa ya? Apa yang mendorong sekian banyak orang akhirnya mengikuti Yesus dan memiliki iman yang sama? Seperti kita yang di katedral ini juga beriman seperti orang yang di Sukasari, seperti yang di Ciluar, Cibinong. Tapi tidak hanya itu, tapi antar keuskupan, negara, benua, sekian banyak orang kok mengikut Yesus. Apa yang mendorong mereka? Atau paling tidak, apa ciri khasnya kok sekian banyak orang bisa menjadi pengikut Yesus? Ya, ciri khasnya salah satunya adalah yang disinggung berhari-hari ini dalam bacaan pertama yang ditulis oleh Yohanes, yaitu kasih, caritas, care, peduli. Kasihlah yang mendorong sekian banyak orang untuk mengikut Yesus. Kasih sebagai identitas, kasih sebagai ciri khas pengikut Yesus dimanapun mereka berada. Meskipun mereka itu latar belakangnya macam-macam, budayanya macam-macam, bangsa berbagai macam, bahkan juga bahasa dan lain-lainnya. Segala bentuk
Mereka berduyun-duyun menyatu dan beriman kepada Yesus. Dan yang mendorong mereka adalah karena semangat kasih. Semangat kasih, karitas, care, berkepedulian ya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Maka di sini saya menggarisbawahi adalah sangat aneh, ya, sangat aneh kalau kita mengaku diri sebagai pengikut Yesus, kalau kita tidak punya kasih. Ini pada punya kasih enggak, teman-teman? Padamu adakah kasih itu? Termasuk kasihmu kepadaku? Karena tadi saya katakan adalah aneh jika kita mengaku diri sebagai Kristus seperti mereka, tapi nyatanya kita tidak mengenal kasih. Tentang kasih, Rasul Paulus punya madah, punya nyanyian bagus banget ketika kita membaca dari 1 Korintus bab 13, khususnya ayat 4 sampai 8. Secara sangat tegas, jelas, detail, Rasul Paulus berkata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Singkat kata, kasih itu siap menderita, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Silakan terkait dengan kasih ini nanti dibuka lagi ya. Dari Injil kita menemukan dari 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13, khususnya ayat 4 sampai dengan 8. Direnungkan baik-baik. Pertanyaannya adalah, sudah sabarkah engkau? Sudah murah hatikah engkau? Tidak cemburukah engkau? Tidak sombongkah engkau? Nah, dituntun oleh bacaan ini, hari ini kita diajak menumbuhkan kasih itu, menghidupkan kasih itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hidup dalam kasih pasti akan menghasilkan buah. Buah dari kasih adalah sukacita dan kedamaian, ketentraman, hati yang adem dan ayem. Amin. Tapi pokoknya kalau hatinya itu panas terus, dalam bahasa Jawanya itu kemurungsung terus, oh itu ketahuan, itu manusia yang tidak punya kasih, nggak ada buah kasih padanya. Karena sekali lagi dikatakan di sini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab adalah kasih. Dan barang siapa hidup dalam kasih, pasti ia menghasilkan sukacita dan damai dalam hidupnya. Maka mengakhiri renungan pagi ini saya katakan, mari jangan ragu-ragu berkorban demi terlaksana kasih Allah untuk dunia, untuk sesama. Seperti tadi persembahan yang bermula dari berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Nah, karena didasarkan pada belas kasih, karena kasih, maka roti itu begitu banyak berkelimpahan sampai berkelebihan. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami warta
akan kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Rasul Paulus berkata, dengan kasih-Nya yang melimpah, Allah telah mencintai kita, sehingga Ia mengutus putranya dalam rupa manusia yang lemah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dikasih sudah selesai.